Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Alhamdulillah, hidayah, salam baik. Selamat siang semuanya. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami terkait salah satu institusi non-bank yang ada di Indonesia, yaitu Pegadaian. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari Pegadaian, terus manfaat Pegadaian, tujuan Pegadaian, dan perbedaan dari Pegadaian. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Diansyah dengan NIM 6425 1827. Saya Putranita dengan NIM 6425 Saya Nabila Putrankaini dengan NIM 642513. Saya Masari dengan NIM 64250942. Saya Dini Nurul dengan NIM 642517. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang akan disampaikan. Dulu masuk ke pengertian, saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakang dari Pegadaian. Pegadaian berperan sebagai lembaga penyedia pinjaman dana berbasis buku pegadaian yang membantu masyarakat memperoleh dana cepat melalui prosedur yang sederhana. Proses pencairan yang singkat Pegadaian menjadi solusi pembiayaan praktis dan banyak dipilih oleh masyarakat. Apa itu Pegadaian? Pegadaian merupakan lembaga penyedia pinjaman dana dengan mekanisme penyerahan aset sebagai jaminan yang dapat dijalankan oleh pihak swasta maupun pemerintah, termasuk berbasis syariah serta berada di bawah pengawasan OJK. Gadai sendiri adalah kegiatan menjaminkan barang berharga untuk memperoleh dana dengan hak penembusan kembali oleh nasabah sesuai kesepakatan yang berlaku. Ciri-ciri Pegadaian: 1. Ada barang berharga yang dapat diserahkan sebagai jaminan. 2. Besarnya pinjaman ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. 3. Barang yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali setelah pinjaman dilunasi. Sejarah Pegadaian berawal dari konsep gadai yang berkembang di Italia dan menyebar ke berbagai negara Eropa. Lalu diperkenalkan di Indonesia pada abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Praktik Pegadaian dimulai dengan pendirian Bank Venleni pada masa Viosi dan awalnya dikelola oleh pihak swasta sebelum kemudian diambil alih secara bertahap oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Lettres 1901 dan 1930. Pegadaian ditetapkan sebagai lembaga resmi negara dan terus mengalami perubahan status hukum mulai dari PN, Perjan, hingga Perum Pegadaian. Sejak tahun 2011, Pegadaian berstatus sebagai persero yang menjalankan pembiayaan berbasis gadai serta menyediakan berbagai layanan non-gadai seperti penitipan dan penaksiran barang, namun tetap berlandaskan prinsip dasar Pegadaian. Selanjutnya, jenis-jenis Pegadaian. Pegadaian dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu Pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional merupakan lembaga milik pemerintah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dengan jaringan pelayanan yang telah menjangkau hingga wilayah pedesaan. Namun sistem pengelolaannya masih bersifat manual dan menerapkan mekanisme bunga serta biaya penyimpanan yang relatif tinggi. 2. Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam tanpa penerapan bunga. Keunggulannya meliputi sistem bagi hasil, biaya jasa, penyimpanan, dan administrasi yang lebih ringan. Meskipun pencatatan operasionalnya masih dilakukan secara manual.
Perbedaan pegadaian, ada pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional menggunakan satu akad berupa perjanjian utang dengan jaminan barang bergerak. Dalam sistem ini, barang jaminan bersifat aksesoris sehingga tidak selalu harus disimpan oleh lembaga pegadaian karena dapat diterapkan mekanisme penahanan barang maupun fidusia. Biaya yang dibebankan kepada nasabah dihitung berdasarkan jumlah dana pinjaman, sehingga semakin besar pinjaman yang diterima, semakin tinggi pula biaya dan bunga yang harus dibayarkan. Pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam dengan mensyaratkan keberadaan fisik barang jaminan secara nyata sebagai dasar penarikan biaya penitipan atau jasa simpan. Sistem ini tidak menerapkan bunga, melainkan memperoleh pendapatan dari biaya pemeliharaan barang sesuai ketentuan Dewan Syariat Nasional. Penetapan biaya dilakukan berdasarkan nilai taksiran barang, bukan dari besarnya dana pinjaman yang diberikan. Di sini ada manfaat pegadaian. Manfaat pegadaian bagi nasabah, pegadaian memberikan kemudahan pembiayaan bagi nasabah melalui prosedur yang sederhana dan proses yang cepat dibandingkan kredit perbankan, serta dukungan layanan tambahan seperti penafsiran barang profesional dan fasilitas penyimpanan jaminan yang aman dan terpercaya. Bagi perusahaan, pegadaian memperoleh pendapat dari biaya jasa dan sewa modal. Hal ini menjalankan perannya sebagai BUMN yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat serta mengalokasikan keuntungan untuk dana pembangunan, cadangan, dan kegiatan sosial sesuai ketentuan pemerintah. Tujuan pegadaian yang pertama, memberikan akses pembiayaan yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Yang kedua, menyediakan layanan penafsiran dan penitipan barang secara aman dan profesional. Yang ketiga, menyalurkan kredit kepada masyarakat termasuk karyawan dan pelaku usaha kecil berdasarkan hukum gadai. Yang keempat, mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam bidang perekonomian dari pembangunan nasional. Yang kelima, melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang merugikan seperti pinjol, riba, pegadaian ilegal. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah melalui layanan keuangan yang legal dan terarah. Sumber pendanaan pegadaian. Sumber pendanaan pegadaian itu pemakaman perdana penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan keuangan. Dana PT Pegadaian bersumber dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, modal sendiri, modal awal, penyertaan pemerintah, dan laba di bank pemerintahan. Yang kedua, pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang. Yang keempat, serta penerbitan obligasi yang bertujuan mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan pengembangan usaha. Terus ada penentuan besarnya pinjaman. Penentuan besarnya pinjaman di pegadaian didasarkan pada nilai barang jaminan yang telah ditaksirkan oleh tenaga ahli berdasarkan. Yang pertama, nilai barang jaminan, di mana barang bernilai tinggi memungkinkan pinjaman lebih besar, namun tetapi dibatasi sesuai sasaran layanan bagi masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, nasabah pegadaian dikenakan biaya sewa modal setiap bulan dengan besarnya tarif yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman, yaitu A, B, C, dan D. Yang ketiga, tarif sewa modal dapat menyesuaikan dengan perubahan suku bunga pasar dan besarnya pinjaman ditentukan setelah pegadaian melakukan penaksiran terhadap barang jaminan. Yang keempat, pegadaian menetapkan nilai agunan melalui penilaian yang dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten agar hasil penafsiran akurat. Barangnya yang pertama itu ada barang perhiasan, contohnya cincin kalung, gelang atau emas batangan. Kedua, ada kendaraan, yaitu mobil atau motor. Ketiga, ada barang elektronik. Keempat, ada barang rumah tangga. Kelima, ada mesin-mesin. Dan enam, ada BPKB kendaraan. Dan tujuh, ada sertifikat rumah dan tanah. Jadi surat barang apapun bisa digadaikan asalkan dianggap bernilai oleh pihak pegadaian. Prosedur pegadaian di bagian alur pengajuan pinjaman di pegadaian. 1. Nasabah memperoleh informasi mengenai ketentuan pegadaian, jenis jaminan, jangka waktu, pinjaman, dan biaya sewa modal. Kedua, nasabah menyerahkan barang jaminan beserta identitas diri untuk dilakukan penafsiran. Ketiga, petugas menilai kondisi dan nilai barang sebagai dasar penentu jumlah pinjaman. Keempat, ada pegadaian menetapkan besarnya pinjaman dan sewa modal berdasarkan hasil penafsiran. Kelima, ada setelah disetujui barang jaminan disimpan dan nasabah
pegadaian di bagian alur pengembalian pinjaman di pegadaian. Pertama, ada nasabah melunasi pinjaman dan sewa modal melalui kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai. Kedua, setelah pelunasan barang yang dikembalikan dan diperiksa oleh nasabah. Ketiga, dalam pelunasan dapat dilakukan kapan saja sesuai di tengok atau penebusan lebih awal. Jika pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dilelang secara resmi. Selanjutnya, kerugian hasil lelang nanti jika ada dikembalikan kepada nasabah. Jadi kesimpulannya, pegadaian merupakan lembaga keuangan bank yang menyediakan pembiayaan jangka pendek melalui sistem gadai, baik konvensional maupun syariah, dengan prosedur sederhana dan cepat. Berstatus PT Pegadaian Persero di bawah pengawasan OJK. Lembaga ini berperan penting dalam membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, memperoleh akses pembiayaan yang aman, terjangkau dan terukur untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian materi yang dapat kita sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiri dan kemudian sama dan ini. Saya Medi Josia dengan NIM 6425108. Saya di sini mau menanya, apa topik utama yang dibahas dalam presentasi ini dan apakah ada konsep keuangan tertentu yang diilustrasikan dengan orang yang menarik, dengan gaya yang menarik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Josia. Apa topik utama yang dibahas dalam presentasi ini dan apakah konsep keuangan tertentu dapat diilustrasikan dengan gaya yang menarik? Topik utama yang dibahas dalam presentasi ini adalah pegadaian sebagai lembaga keuangan bank yang berperan dalam penyediaan pembiayaan jangka pendek melalui sistem gadai. Konsep keuangan yang diilustrasikan dengan gaya yang menarik dalam presentasi ini adalah mekanisme gadai, yaitu hubungan antara nilai barang jaminan, pinjaman yang diterima, jangka waktu, serta biaya atau imbal jasa. Nama saya Nanda pada buku dengan nilai 25/336 izin bertanya, mengapa nilai taksiran barang sangat menentukan besarnya pinjaman di pegadaian? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Mengapa nilai taksiran barang sangat menentukan besarnya pinjaman di pegadaian? Jawabannya, nilai taksiran mencerminkan kemampuan barang jaminan untuk mengukur resiko pinjaman. Penilaian oleh lembaga ahli memastikan pinjaman tetap aman bagi pegadaian sekaligus tidak merugikan nasabah. Saya Widya Putri Ajahra dengan NIM 64251030. Pertanyaannya, uraikan perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah dari sisi akad, sistem biaya atau bunga, dan dasar penempatan pendapatan pegadaian itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Idea. Pertanyaannya, uraikan perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah dari sisi akad, sistem biaya dan bunga, dan dasar penempatan pendapatan pegadaian itu. Yang pertama, pegadaian itu pegadaian konvensional menggunakan akad gadai yang bersifat utang piutang, di mana nasabah meminjam uang dengan jaminan barang. Sedangkan pegadaian syariah menggunakan akad gadai syariah yang bersifat jaminan, di mana nasabah menitipkan barang sebagai jaminan pinjaman. Sistem biaya atau bunga, pegadaian konvensional itu menggunakan sistem bunga interest yang dikenakan atas pinjaman, sedangkan yang syariah menggunakan sistem atau biaya jasa yang dikenakan atas pinjaman bukan bunga. Nah, dasar penetapan pendapatan dan pegadaian konvensional itu pendapatan berasal dari bunga pinjaman dan biaya administrasi, sedangkan yang syariah pendapatan berasal dari jerat biaya jasa dan barang bukti hasil dari investasi syariah. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.